pertemuan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Aditya Ramadan hadir ya. Ahmad Rabi hadir. Ahmad Zelani, Rifki Maulana, Fajar hadir. Tadi Kurniawan oke, semuanya hadir ya. Mungkin ada beberapa anak yang tidak hadir. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita nanti akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit permainan yang sangat mudah ya. Masih ingat yang tepuk tangan satu? Kita coba dulu. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. 8C. 8C. Oke, baiklah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja, mental yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjut ke pembahasan kita, pembahasan tentang teks berita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi kita yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan jawabnya. Apa itu? Struktur teks berita. Apa aja yang dibahas tentang struktur teks berita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat lagi? Ya, apa jadi? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya kita telah mengenal yaitu tentang struktur teks berita. Di situ ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, nanti Bapak akan membuat kelompok diskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembahasan selanjutnya agar suasana menjadi riang, ini Bapak akan membentuk sedikit jarian ya. Susu warnanya Kuning. Susu warnanya Kuning. Sapi minum Air. Sapi minum air. Tepuk tangan satu. Oke. Tepuk tangan setengah. Setengah. Setengah artinya tidak sampai ya. Setengah. Oke, baiklah. Kita lanjut agar pembelajaran ini terasa fokus, terasa hikmat, terasa lebih rileks ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita, pembahasan sebelum teks berita ya. Sebelum Bapak jelaskan, apakah di sini anak-anak sudah ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum sama sekali. Oke, baik, akan Bapak jelaskan ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3 sampai dengan kurang lebih 5 poin yang harus kita pahami ya. Coba teman-teman fokus dulu ke papan tulis ya. Tolong ya. Satrio fokus dulu ke papan tulis ya. Nabil ya, fokus dulu. Akan Bapak jelaskan dulu. Yang poin pertama, nah di sini ada penggunaan
Artinya sesuai penulisan dengan kaidah yang berlaku. Artinya kalau dalam sebuah berita itu bahasanya harus baku. Kenapa harus baku? Ada yang tahu? Nggak tahu juga. Kenapa berita itu bahasanya harus baku? Pernah nggak sih kalian melihat di televisi atau radio orang menjelaskan sebuah berita itu kok bahasanya asing atau nggak bahasa yang baru? Pernah nggak? Pernah lihat TV? Pernah? Gila pernah? Pernah ya? Jadi dalam reporter TV itu penyampaiannya pasti bagus, benar nggak? Itu menggunakan bahasa baku, tidak boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Untuk poin yang pertama, penggunaannya harus dengan bahasa yang baku. Poin yang kedua, tidak menggunakan bahasa asing. Jadi dalam berita itu tidak boleh menggunakan bahasa asing. Masa dalam berita menggunakan bahasa Banjar? Oke, ulun hendak menyampaikan, saya gitu kan nggak mungkin ya, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut ke poin yang ketiga, tidak menggunakan dua kata atau lebih. Paham di sini maksudnya? Dalam arti tidak menggunakan dua kata, tidak boleh dilebih-lebihkan. Paham ya? Selanjutnya kita lari ke yang keempat, kalimat harus logis dan diterima akal. Ya, oke, bagus. Perhatikan dulu ya. Harus logis dan diterima akal. Jadi dalam pembahasan nanti berita itu juga harus logis dan diterima akal. Masa kita menyampaikan berita orang aja nggak paham? Gimana? Minimal diri kita sendiri harus paham dengan sebuah berita. Paham ya? Yang keempat. Yang terakhir, lengkap susunannya. Jadi dalam sebuah berita itu harus lengkap susunannya. Perlu diperhatikan, untuk teks berita dan berita itu beda. Kalau teks berita itu luasnya adalah melingkupi untuk seluruh dunia dan akan dituliskan kembali atau disampaikan ke media cetak. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, tepuk tangan satu. Emang cuacanya udah sehari udah mulai ngantuk ya. Bapak harap lebih semangat lagi untuk pembelajaran pagi hari ini. Jika semangat luar biasa. Baiklah, ini penjelasan dari Bapak mungkin bisa dipahami. Sekarang tolong anak-anakku sekalian buka halaman 5 ya. Silakan buka halaman 5 ya, anak-anak sekalian. Silakan buka halaman 5. Sudah? Ya, ini akan Bapak bagi nomor dulu ya. Hitung sampai sini. Ini 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Ini adalah nanti akan Bapak bikin kelompok sesuai dengan urutan ya. Coba hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ayo, silakan. Sesuaikan dengan hitungannya tadi. Kelompok 1 dengan kelompok 1 ya. Instruksi selanjutnya, ini udah Bapak bentuk kelompoknya tadi ya. Sudah jadi kelompok. Untuk instruksi selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian di halaman 5 itu ya. Itu kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Di situ nanti tugas anak-anak sekalian apa? Yaitu membuat atau diskusikan dengan teman-teman kalian atau teman-teman kelompok. Silakan membuat sebuah berita simpel atau berita dikit yang menggunakan penggunaan bahasa yang baku ya. Bisa dipahami? Masing-masing kelompok bisa dipahami? Oke ya. Baiklah anak-anakku, di sini Bapak harap sudah paham semua
Oleh karena itu maka akan Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit dimulai dari sekarang. Gimana untuk kelompok ini? Apakah sudah paham? Belum ya? Mungkin sebagian sudah dan belum. Untuk tugasnya nanti silakan diskusikan kepada teman-temannya, ya, membuat sebuah contoh berita. Dan nanti setelah itu nanti disampaikan di depan kelas. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, baik. Waktu sudah habis untuk anak-anak sekalian. Waktu yang Bapak berikan sudah habis. Silakan kelompok yang mana yang ingin maju ke depan terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan baca. Jawa Timur kaji pemberian dosis ketiga vaksin corona Jakarta. Sinovac vaksin dihitung angka bicara soal berapa lama antibodi dari vaksin Sinovac bisa bertahan. Menurutnya antibodi atau perlindungan maksimal baru muncul setengah bulan pasca disuntik. Efek perlindungan biasanya muncul setelah setengah bulan dan akan tetap kuat setidaknya selama 2 bulan. Katanya di Biok dari CGTN Kamis 18/3/2021. Oke, beri tepuk tangan yang mulia buat Sapi. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, untuk dari teman-teman kelompok masing-masing, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silakan KB. Penggunaan bahasa baku. Untuk mengetahui kata baku dan tidak baku, kita dapat menggunakan pedoman berupa ciri-ciri kata baku. Yang paling tidak ada 5 ciri kata baku, yaitu sesuai penulisan dengan kaidah yang berlaku. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan dari Kobib. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Selanjutnya, ya, terima kasih Reja. Ya, perhatikan dulu dalam, jangan ngobrol dulu ya, perhatikan. Untuk teman-teman sekalian, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita telah membahas kaidah kebahasaan teks berita dengan penggunaan bahasa yang baku. Artinya dalam berita harus menggunakan bahasa yang baku. Artinya sesuai penulisan dengan kaidah yang berlaku. Poin yang kedua, tidak menggunakan bahasa asing. Jadi dalam berita itu tidak boleh menggunakan bahasa. Poin yang ketiga, tidak menggunakan dua kata atau lebih. Paham di sini maksudnya? Selanjutnya kita lari ke yang keempat. Kalimat harus logis dan diterima akal. Ya, oke, bagus. Harus perhatikan dulu ya. Harus logis. Tangan satu. Emang cuacanya udah siang hari, udah mulai ngantuk ya. Bapak harap lebih semangat lagi untuk pembelajaran pagi hari ini. Jika semangat luar biasa. Artinya dalam berita harus menggunakan bahasa yang baku, tidak boleh menggunakan bahasa asing. Oke, sebelum hari ini Bapak akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. 8C. 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 Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.